Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Omar Siddiq MAG, yang semoga selalu mendapatkan rahmat barokah dalam hidupnya, amin Allahumma amin, beserta teman-teman sekalian kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial B, yang semoga selalu tetap dalam keadaan sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi atas nama Dedi Ardiansyah beserta teman saya Bella Melati dan Dea Pitaloka akan menyampaikan presentasi dari hasil makalah kami mengenai pembahasan tahap-tahap kita dalam melakukan penelitian. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Mbak Bella. Langsung saja kepada Mbak Bella saya persilahkan. Tahap berlapangan menurut Loweyong, terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh panitia. Dalam tahap ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik peneliti. Metode dan teknik peneliti disusun menjadi rancangan peneliti. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja, walaupun masih tentatif sifat. Mengurus perizinan. Pertama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan peneliti. Yang berwenang memberi izin ialah kepala pemerintah, yaitu gubernur, camat, bupati, sampai kepala RT atau RW. Yang keempat, menjajahi dan meneliti lapangan. Maksud dan tujuan penjajahan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informasi. Kegunaan informasi bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenarkan diri dalam konteks. Keenam, menyimpan perlengkapan peneliti. Peneliti harus menyiapkan macam perlengkapan peneliti yang diperlukan dan harus memerlukan izin mengadakan peneliti. Kita perlu mempersiapkan kotak kesehatan, alat tulis, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu persoalan etika peneliti. Salah satu ciri utama yaitu orang berbagai alat atau konsumen yang mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dalam pengamatan, perbaran, serta wawancara dalam pengumpulan dokumen, nota, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari makalah yang telah kita selesaikan, di mana pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif. Ketika kita akan melakukan sebuah penelitian kualitatif, maka terdapat 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu tahapan pralapangan, dan tahapan yang kedua yaitu tahapan lapangan, dan yang terakhir adalah tahap pengumpulan data. Di mana tahap pralapangan ini telah dijelaskan oleh yang pertama tadi, dan sebelum memasuki tahap yang ketiga mengenai tahap pengumpulan data, maka terlebih dahulu kita memasuki tahap
penelitian lapangan. Pada tahap penelitian lapangan adalah merupakan sebuah data-data yang diperlukan ketika kita melakukan dan terjun langsung dengan objek yang akan kita teliti. Di mana pada penelitian ini, hal yang paling utama dan yang paling pokok yang harus kita perhatikan adalah memahami latar penelitian dan persiapan materi. Adapun yang pertama, langkah pertama ketika kita telah memasuki tahap penelitian lapangan adalah melakukan pembatasan latar dan peneliti, di mana peneliti harus memahami latar dan penelitian harus bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Karena itu, peneliti harus mempersiapkan fisik, mental, serta etika ketika sebelum melaksanakan pada penelitian tahap ini. Dalam pembatasan latar, ya, ketika peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, karena pada posisi ini peneliti sebagai seorang peneliti yang dikenal atau tidak. Sedangkan pada latar tertutup, hubungan peneliti dengan subjek merupakan sangat dekat. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data dengan teliti, dengan wawancara, karena secara mendalam. Oleh sebab itu, peran peneliti dalam latar tertutup sangat diperlukan, karena peneliti harus benar-benar mendapatkan data dan subjek secara langsung. Adapun tahapan yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita memasuki penelitian tahap lapangan adalah memperhatikan penampilan. Karena pada dasarnya awal seseorang menilai kualitas kita yang terlebih dahulu tentunya adalah melihat penampilan. Oleh karena itu penampilan kita merupakan sesuatu yang sangat penting harus kita perhatikan. Oleh karena itu kita harus mengenakan kostum ataupun pakaian sesuai, yang rapi, yang sopan, karena penampilan ini adalah salah satu daya tarik ataupun yang dinilai yang paling pertama dari objek ataupun seseorang yang akan kita wawancarai. Yang ketiga yaitu pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian. Karena jika keduanya dapat bekerja sama dan saling berhubungan, di mana objek memberikan informasi kepada peneliti, maka ini harus ada namanya hubungan ataupun interaksi timbal balik, sehingga semua informasi, data-data secara baik dan keseluruhan dapat diberikan kepada peneliti. Dan yang keempat adalah kita harus memperhatikan jumlah waktu studi, di mana peneliti harus memperhatikan waktu ini dalam melakukan penelitian. Karena jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan penelitian tidak akan terlalu asik ataupun menjadi sebuah beban pikiran. Oleh karena itu kita sebagai peneliti maka harus memiliki target opsi-opsi waktu yang akan ditentukan, berapa bulan ataupun berapa minggu. Maka ini adalah merupakan salah satu tahapan dan langkah dalam melakukan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Vitaloka Mustikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu berbentuk deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dapat dipilih menjadi 3 jenis, yaitu hasil pengamatan, yang kedua hasil pembicaraan, dan yang terakhir bahan tertulis. Berdasarkan pendekatan yang digunakan peneliti dengan menggunakan metode kualitatif, apabila peneliti tersebut berupa penelitian pendidikan atau sosial, yaitu ada 5 metode. Kelima metode tersebut yaitu 1. Biografi, kedua fenomenologi, ketiga grounded teori, yang keempat etnografi, dan yang kelima studi kasus.
Berdasarkan dari penelitian kualitatif terdiri dari 4 metode pokok berdasarkan cara pencarian data, yaitu observasi, analisis data dan dokumen, dan yang terakhir analisis data dan dokumen, dan wawancara, yang terakhir transkrip rekaman. Salah satu cara yang dapat dilanjutkan ialah mengikuti langkah-langkah yang masih bersifat umum, yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Yaitu 1. Reduksi data. Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah materi dari hasil makalah kami yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang membahas tentang tahap-tahapan ketika kita melakukan sebuah penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan khilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.